Haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Kabar gembira Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga pintu membukakan pintu baginya, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mengenal suaranya. Tetapi setiap orang asing pasti tidak merasa mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Betapa rindunya kita ketika kita dalam situasi yang sulit, ketika kita mengalami pengalaman kesendirian, kita membutuhkan seseorang. Kita membutuhkan juga petuah-petuah. Kita butuh petunjuk-petunjuk. Kita butuh pikiran-pikiran yang meneguhkan dan menguatkan kita. Inilah kehausan secara spiritual bagi setiap kita dalam seluruh persiaran hidup di muka bumi ini. Saudara-saudari, pada minggu panggilan ini, kita semua melalui firman Tuhan mendengar tentang gembala yang baik. Yesus sendiri memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik.
Kurang lebih ada beberapa ciri gembala yang baik. Yang pertama, Yesus memperkenalkan diri sebagai gembala yang mengenal domba-dombanya, yang mengenal setiap domba dengan nama mereka masing-masing. Itu artinya apa? Artinya bahwa Yesus mengenal dan menyapa setiap kita, setiap umat kesayangannya, setiap pengikutnya, setiap muridnya. Dan Anda semua, kita semua adalah pribadi yang sangat dikenal oleh Yesus. Dia menyapa setiap kita dengan nama kita masing-masing. Bahkan dia tahu tentang seluruh perjuangan hidup kita. Dia tahu tentang kesulitan hidup kita. Dia tahu tentang pergulatan hidup kita. Dia tahu tentang pekerjaan-pekerjaan kita. Dia tahu tentang rencana apapun yang kita rancang. Dan dia setia ada bersama kita. Yang kedua, Yesus Kristus sendiri menghantar setiap domba gembalaannya keluar menuju ke padang rumput yang hijau. Itu berarti dia menjamin bahwa dia berjalan di depan setiap murid-muridnya. Dia berjalan di depan setiap kita. Dan kita boleh mengalami betapa Tuhan yang membawa kita semua menuju kepada kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, untuk sampai ke padang rumput yang hijau, tentu orang melewati padang gurun yang panjang. Itu tidak berarti kita ditelantarkan oleh Yesus. Itu tidak berarti kita ditinggalkan oleh Tuhan. Di tengah padang gurun ada banyak perjuangan yang memang membutuhkan tenaga yang ekstra. Kadang setiap orang mengalami rasa kecewa, rasa putus asa, rasa takut, rasa gelisah. Tetapi satu hal yang pasti, Yesus berjalan bersama kita. Tuhan yang adalah Gembala Agung akan menyertai kita, menuntun kita. Sekali lagi, Dia berjalan di depan kita untuk supaya kita mengikuti Dia. Ia ada di tengah-tengah kita untuk memberi semangat kepada kita, dan Ia berjalan di belakang kita untuk memberi dorongan kepada kita. Dan Ia mengulurkan tangan ketika kita jatuh. Ia memberi kekuatan pengharapan kepada kita supaya kita tetap setia, tekun di dalam seluruh perjuangan hidup kita, di tengah padang gurun kehidupan kita. Karena Ia menjanjikan kepada kita bahwa Ia akan menghantar kita ke padang rumput yang hijau. Dia akan membawa kita mengalami sukacita dan kegembiraan hidup. Nah, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, ciri gembala yang ketiga adalah Yesus Kristus memperkenalkan diri sebagai pintu di mana para domba akan memasukinya untuk mengalami kehidupan kekal dan mengalami kelimpahan. Dengan demikian, saudara-saudari, Yesus menjamin bahwa Dialah yang menjadi jalan yang membuat kita semua untuk mengalami sukacita. Yesus adalah pintu di mana setiap kita yang percaya kepada Dia, mengandalkan Dia, menjadikan Dia sebagai jaminan hidup kita, Ia akan membawa kita kepada hidup yang berlimpah, hidup yang penuh kasih karunia, hidup yang penuh dengan kepastian. Dan Allah sendiri menjamin bahwa kita akan diterima di dalam sukacita kekal. Nah, saudara-saudari, umat Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan menyapa kita pagi ini. Tuhan mengundang kita pagi ini. Dan Tuhan menyegarkan kita kembali dengan pesan-pesannya.
Apa yang mau kita petik dari 3 ciri khas kegembalaan Yesus Kristus? Izinkan saya untuk menawarkan 3 hal ini kepada kita. Yang pertama, bahwa Yesus mengenal setiap dombanya dengan namanya masing-masing. Selama masa-masa pandemi dengan virus COVID ini, Anda semua, kita semua diundang untuk betah di rumah, untuk ada bersama anggota keluarga kita di rumah. Dengan demikian, selama ini mungkin kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, sibuk dengan usaha-usaha kita, dan kita mengabaikan kebersamaan di tengah keluarga. Mungkin juga kita kurang lebih mengenal satu sama lain. Maka kesempatan selama masa kita ada di rumah, kita belajar menjadi gembala satu sama lain, mengenal masing-masing orang di tengah keluarga, mengenal segala kebutuhannya, mengenal segala kerinduannya, mengenal segala perasaannya, mengenal segala perjuangan dan pergulatan batinnya. Dan kita boleh menjadi gembala yang menuntun orang-orang di tengah keluarga. Kita saling menuntun dan meneguhkan, saling mendengarkan, dan biarkan hati kita menjadi tempat bagi anggota keluarga. Kedua, Yesus Kristus memperkenalkan diri sebagai gembala yang menuntun kawanan domba ke padang rumput yang hijau. Apa yang mau saya sampaikan? Bahwa di tengah perjuangan hidup kita, mari kita berusaha menjadi gembala satu sama lain, menuntun orang-orang di sekitar kita, membawa orang-orang di tengah keluarga kita, membawa siapapun yang ada bersama-sama dengan kita, untuk memastikan kepada mereka bahwa di tengah perjuangan hidup mereka, di tengah pergulatan hidup mereka, mereka tidak sendirian. Kita ada bersama-sama dengan mereka, dan kita membuat mereka menjadi yakin bahwa apapun kesulitan, apapun tantangan, apapun penderitaan, apapun penyakit, apapun perjuangan hidup, Tuhan sedang menyediakan peristiwa yang paling indah bagi setiap kita. Nah, saudara-saudari, izinkan saya untuk juga mengajak kita semua melihat banyak orang yang mau melepaskan tangan dan tanggung jawab untuk kehidupan bersama. Hari-hari ini kita selalu didorong, diundang untuk berusaha menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan orang lain. Mari kita berusaha menjadi tanda keselamatan Allah di tengah padang gurun kehidupan ini teristimewa, di tengah perjuangan umat manusia di muka bumi ini menghadapi sebuah virus yang mematikan. Kita boleh menjadi tanda keselamatan Allah yang menghargai kehidupan kita sendiri dan juga menghargai kehidupan orang lain, supaya kita semua dalam keyakinan yang sama saling menuntun untuk keluar dari situasi ini, saling menyelamatkan untuk boleh keluar dari situasi ini. Kalau Anda tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan diri sendiri, maka Anda juga akan menghancurkan kehidupan orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hal yang ketiga, Yesus sendiri mengatakan, "Akulah pintu. Kepadanya domba-domba akan melewati." Itu berarti kita belajar juga dari Yesus Kristus sendiri menjadi pintu, dalam arti melalui kita, hati kita yang selalu terbuka dengan siapapun. Setiap orang yang kita jumpai dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka,
dengan segala kerapuhan mereka, dengan seluruh perjuangan hidup mereka, mereka mesti boleh mendapat tempat di dalam hati kita. Kita tidak boleh juga untuk mudah mengadili orang lain. Apapun kekurangan mereka, apapun kelemahan mereka, biarkan hati kita menjadi pintu bagi mereka, supaya dengan demikian saudara-saudari, setiap mereka merasa diterima, dikasihi, disayangi, supaya mereka pun mengalami sebuah pembebasan batin, supaya mereka juga mengalami bahwa mereka dikasihi, supaya mereka juga mengalami bahwa mereka dicintai, supaya mereka juga mengalami bahwa mereka diterima oleh setiap kita.